Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua mata kuliah penelitian pendidikan profesional, kita masuk di materi bagaimana menentukan topik penelitian yang relevan, baik relevan dengan bidang keilmuan pendidikan teknik bangunan maupun relevan dengan beberapa indikator-indikator yang sesuai dan yang akan kita tentukan. Baik, berikut pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai topik penelitian pendidikan vokasional berdasarkan beberapa literatur yang akan kita kaji. Kemudian topik yang sesuai dengan prodi pendidikan teknik bangunan. Yang ketiga, topik yang sesuai dengan keilmuan dosen pendidikan teknik bangunan. Keempat, topik yang sedang tren dalam bidang pendidikan teknik bangunan. Empat hal inilah yang akan dibahas pada pertemuan kedua ini. Kemudian nanti di akhir kita akan praktek langsung bagaimana memanfaatkan software-software atau teknologi terkini untuk memudahkan mencari topik yang sesuai dengan keilmuan pendidikan teknik bangunan dan topik yang sedang tren dalam pendidikan teknik bangunan. Kita masuk topik pertama atau pembahasan pertama pada perkuliahan hari ini, yaitu topik penelitian pendidikan vokasional. Saya ambil dari buku Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. Dalam buku ini disebutkan beberapa area pembagian dari penelitian pendidikan vokasional. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, area the development of occupation. Artinya topik yang berkaitan dengan pengembangan profesi dan pekerjaan di berbagai bidang vokasional. Dalam hal ini kita kaitkan dengan bidang konstruksi bangunan. Artinya penelitian ini dapat meliputi identifikasi tren dalam kebutuhan tenaga kerja, perubahan dalam keterampilan yang dibutuhkan, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi profesi tertentu. Tentunya dalam bidang pendidikan teknik bangunan ini sangat relevan, sehingga kita bisa memberikan contoh misalkan penelitian bagaimana mengeksplorasi perkembangan profesi tenaga kerja konstruksi atau perkembangan profesi insinyur sipil. Kemudian selain itu kita bisa lihat bagaimana kemajuan teknologi, dalam hal ini teknologi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan mempengaruhi jabatan-jabatan kerja yang ada. Kemudian area yang kedua adalah penelitian dalam hal ini disiplin keilmuannya, atau topik ini mencakup penelitian yang spesifik dalam disiplin vokasional tertentu. Jadi kalau di keilmuan TVET, salah satu disiplin keilmuannya adalah konstruksi bangunan. Bisa juga dalam hal ini berkaitan dengan kelistrikan atau bahkan keperawatan. Dan itu semua ranah dari disiplin keilmuan TVET. Karena kita fokus pada teknik bangunan, maka disiplin keilmuan di sini lebih spesifik lagi. Misalkan disiplin keilmuan tentang statika bangunan, atau tentang sistem perpipaan, atau tentang manajemen proyek konstruksi. Jadi subdisiplin teknik bangunan artinya kita mengeksplorasi tentang teknologi-teknologi baru yang memang mempengaruhi disiplin keilmuan konstruksi bangunan. Sehingga ini sangat spesifik berkaitan dengan pekerjaan atau keahlian di bidang teknik bangunan. Kemudian yang ketiga, tentang penelitian mengenai sistem pendidikan vokasional itu sendiri. Artinya dalam ranah TVET, di beberapa negara sangat berbeda sekali sistem pelatihan dan pendidikan vokasionalnya. Namun jika kita kaitkan dengan bidang teknik bangunan, PET System Research ini fokus pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasional itu sendiri. Dalam konteks teknik bangunan, kita bisa melihat apakah pendidikan dan pelatihan tukang bangunan misalkan sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, dunia kerja konstruksi saat ini. Atau misalkan bagaimana program-program sertifikasi, apakah sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum, misalkan kurikulum SMK
bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan. Artinya PET System Research dalam keilmuan TVET ini bicara mengenai pendidikan dan pelatihan vokasional itu sendiri, termasuk kelembagaan, regulasi, dan kebijakan yang mendasari pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan. Kemudian yang keempat, PET Planning and Development. Topik ini berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan sistem PET atau sistem pendidikan dan pelatihan vokasional itu sendiri. Nah, dalam bidang teknik bangunan, ya, bagaimana suatu lembaga, baik itu lembaga sekolah formal atau suatu lembaga pelatihan yang di bidang teknik bangunan, bagaimana mereka menyiapkan peserta pelatihan atau menyiapkan peserta didik tersebut ya relevan dengan keterampilan industri keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja konstruksi saat ini. Artinya dalam hal perencanaan bagaimana mereka menyusun kurikulumnya, bagaimana mereka mengembangkan dari kurikulum tersebut menjadi silabus hingga menjadi mata ajar atau materi yang akan diberikan oleh peserta pelatihan atau oleh peserta didik di SMK. Kemudian yang kelima mengenai cost benefits and financing PET. PET sekali lagi kami ingatkan kepanjangan dari Vocational Education and Training atau TVET, ya itu sama saja. Jadi yang area yang kelima ini bicara mengenai biaya, manfaat, dan cara pembiayaan pendidikan dan pelatihan vokasional itu sendiri. Ini termasuk bagaimana analisis biaya atau menghitung cost unit pada suatu pelatihan atau pada suatu pembelajaran praktek. Misalkan, apakah investasi dalam laboratorium BIM itu memberikan manfaat jangka panjang kepada siswa atau kepada mahasiswa engineering, contohnya seperti itu. Kemudian bisa juga meneliti bagaimana suatu lembaga menyiapkan atau memperoleh dana tersebut sehingga sarana prasarana di bidang di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasional ya dapat relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kemudian yang keenam, berkaitan dengan occupational work and competency development. Topik ini meneliti hubungan antara pekerjaan dan pengembangan kompetensi. Fokusnya adalah bagaimana keterampilan dan kompetensi profesional dikembangkan, kemudian dipelihara dan ditingkatkan di tempat kerja. Maka jika bicara konteks teknik bangunan, ya ini bisa bicara bagaimana mengembangkan kompetensi siswa SMK, misalkan siswa SMK DPIB yang bukan hanya sekedar mengoperasikan software gambar misalkan, tapi bagaimana mereka bisa memiliki engineering judgment sehingga ketika terjun di dunia kerja mereka bisa tidak hanya mengoperasikan software tapi juga mereka bisa memahami tugas dan wewenang dan tanggung jawab mereka. Jadi di area yang keenam ini sangat banyak riset-riset yang bisa kita kembangkan karena ini bicara mengenai okupasi sehingga bisa fokus pada satu jabatan-jabatan kerja tertentu. Apalagi jika kita bicara SKKNI yang ada saat ini misalkan sudah jauh, sudah terlalu lama, SKKNI yang disusun misalkan di awal tahun 2000-an atau awal tahun 2015, sehingga perlu ada pembaharuan yang menyesuaikan dengan teknologi-teknologi terkini. Kemudian yang ketujuh mengenai shaping teaching and learning in TVET. Topik ini berfokus pada metode dan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan dan pelatihan vokasional, kaitannya dengan pendidikan teknik bangunan, misalkan mengenai pengembangan metode pengajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti virtual reality atau beberapa software-software yang berbasis BIM. Kemudian area yang ke-8, yang ke-8 bicara shaping work and technology. Topik ini membahas bagaimana pekerjaan dan teknologi di bidang vokasional bekerja dan saling mempengaruhi. Fokusnya bagaimana dampak teknologi terhadap suatu pekerjaan dan bagaimana teknologi tersebut dapat mengefisiensikan suatu pekerjaan. Maka dalam hal ini di bidang teknik bangunan, beberapa teknologi bisa diangkat menjadi inspirasi penelitian misalkan tentang
virtual reality, kemudian tentang software-software BIM yang masih jarang diangkat seperti software robot struktural, kemudian beberapa software lain yang memang belum pernah dibahas oleh peneliti, oleh mahasiswa atau alumni pendidikan teknik bangunan. Adapun beberapa software yang sudah sering dibahas seperti Revit, Allplan, kemudian Autodesk, ya, AutoCAD, ya, beberapa produk Autodesk itu sudah sering dibahas. Dan inilah 8 area besar di topik-topik penelitian di bidang pendidikan vokasional, dan tadi sudah kita coba jelaskan bagaimana area-area tersebut kita kaitkan dengan bidang teknik bangunan. Ya, artinya meskipun memang ada beberapa irisan dari 8 area ini, jangan sampai topik penelitian bidang teknik bangunan ya keluar dari 8 area ini kecuali hasil pengembangan dari salah satu area di salah satu area atau bidang topik penelitian ini. Kemudian kita berlanjut ke buku yang lain. Ya, buku ini memang secara spesifik membahas areas of vocational education research. Kita fokus di chapter 2 di bab yang kedua. Pada bab kedua ini penulis membagi secara garis besar topik dari penelitian-penelitian pendidikan vokasional, atau bisa kita katakan sebagai area utama dalam penelitian pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan. Yang pertama mengenai vocational pedagogi research, ya, riset-riset mengenai pedagogi kejuruan. Penelitian tentang pedagogi kejuruan fokusnya adalah pada aspek teori-teori pendidikan. Namun, bidang penelitian ini justru sering dikritik karena kurang memperhatikan pengukuran empiris dari berbagai aspek vokasi yang ada di dunia nyata. Misalkan karena terlalu fokus pada aspek teori pendidikan sehingga aspek keterampilan atau aspek okupasinya justru tidak dikaitkan dengan dunia kerja yang memang teori-teorinya atau praktek-prakteknya, ilmu-ilmu praktis dalam dunia kerja. Dan inilah yang memang masih banyak dibahas atau judul memang masih menjadi tren oleh mahasiswa pendidikan teknik bangunan, khususnya di UNJ, yang karena memang mereka saat ini sedang menjalani PKM, maka mereka mencari berbagai metode-metode pembelajaran, kemudian diuji coba di dalam kelas. Namun saya rasa khusus untuk mahasiswa S1 hal ini masih dianggap wajar karena mahasiswa S1 dianggap sebagai calon peneliti. Artinya skripsi ini sebagai langkah awal untuk penelitian-penelitian berikutnya jika memang nanti melanjutkan sebagai mahasiswa magister. Ya, namun kita perlu tahu bahwa para akademisi di luar sana ya memang banyak mengkritik penelitian-penelitian khususnya pedagogi kejuruan ini. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa penelitian pedagogi kejuruan lebih sering fokus pada pendidikan dan seringkali mengabaikan analisis yang mendalam mengenai pekerjaan dan keterampilan yang sifatnya spesifik. Sehingga dirasa temuan penelitiannya tidak begitu berdampak pada keterampilan atau kompetensi peserta pelatihan atau kompetensi siswa, dalam hal ini contohnya SMK. Ya, sehingga kita perlu menggali lebih dalam lagi, misalkan menerapkan project-based learning, bukan hanya proses pembelajaran berbasis proyeknya yang ditekankan, namun bagaimana pembelajaran berbasis proyek tersebut memberikan bekas yang nyata, memberikan dampak yang nyata terhadap keterampilan yang dapat dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah vocational didactic research atau penelitian didaktik kejuruan. Berfokus pada bagaimana konsep pembelajaran dikembangkan berdasarkan pekerjaan atau subjek secara spesifik. Di bidang ini, di bidang pendidikan teknik bangunan, sebenarnya jika kita lihat sejarahnya, pendidikan kejuruan ini kan berawal dari pelatihan-pelatihan yang non-akademik. Kemudian lahirlah yang dikenal dengan vocational didaktik, sehingga pelatihan-pelatihan yang sifatnya non-formal tersebut ya menjadi pendidikan yang sifatnya formal. Yang tadinya non-akademik, yang tadinya
keterampilan-keterampilan praktis sehingga diwujudkan dalam suatu lembaga yang sifatnya formal. Nah, bicara mengenai area yang kedua ini, penelitian didaktik kejuruan ini melibatkan berbagai kategori seperti pekerjaan, ya, aktivitas kerja, bidang pembelajaran, termasuk ya bidang keahlian. Ya, namun memang ada beberapa perbedaan pendapat apakah pembelajaran yang didasarkan pada pekerjaan atau pada subjek atau disiplin ilmiah ini termasuk area yang pertama atau area yang kedua. Cuman kita pahami bahwa jika hal yang ditekankan adalah pada aspek teori pendidikan, maka area tersebut masuk pada yang poin pertama. Namun jika spesifik, walaupun dia hal ini bicara mengenai metode pembelajaran, namun yang menjadi titik fokusnya adalah bicara kompetensi, bicara okupasi, bicara hal-hal yang spesifik, justru masuknya di poin yang kedua, vocational didactic research. Ya, sifatnya spesifik pada jabatan kerja tertentu, pada kompetensi tertentu. Kemudian yang ketiga, vocational discipline research. Penelitian disiplin kejuruan berfokus pada teori vokasi dan berupaya memahami hubungan antara pekerjaan, proses kerja, dan pengetahuan vokasional yang diperlukan. Penelitian ini mempelajari bagaimana pengetahuan terkait pekerjaan tertentu dibentuk dan digunakan dalam konteks pendidikan kejuruan. Ya, penelitian disiplin kejuruan ini juga mencakup hubungan antara bidang pekerjaan, proses kerja, dan kompetensi profesional. Maka nanti dalam disiplin kejuruan ini ada dua pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini pendekatan luas, di mana teori vokasi mencakup berbagai fenomena yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitas kerja. Kemudian pendekatan yang lebih sempit fokus pada isi subjek dan praktek kejuruan. Artinya, jika bicara mengenai area yang ketiga ini, kita bisa melihat atau membatasi objek, subjek dan objek penelitian apakah sifatnya luas ataukah sifatnya spesifik. Dalam hal ini, jika memang penelitiannya ada di area bidang keahliannya teknologi konstruksi dan bangunan, atau cakupannya lebih sempit, karena bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan terdiri dari beberapa kompetensi keahlian. Apakah DPIB, apakah jalan irigasi dan jembatan, ataukah teknik konstruksi dan perumahan, dan seterusnya. Nah, artinya ketiga area ini penting untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang lebih baik. Tinggal bagaimana mahasiswa menentukan apakah topik-topik yang akan diangkat, ya, topik-topik yang diangkat berangkat dari ketiga hal ini. Jika fokusnya adalah teori pendidikan, ada di poin pertama. Jika fokusnya adalah bagaimana masih bicara pendidikan atau pembelajaran, tapi yang menjadi titik tekannya adalah pekerjaan atau subjek yang spesifik, maka ada di poin kedua. Namun jika bicara tentang hal yang lebih jika yang difokuskan adalah teori vokasi dan menghubungkan antara pekerjaan dan pengetahuan vokasional, maka itu ada di poin ketiga, vocational discipline research. Kemudian kita bicara mengenai mind map yang telah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Ini saya bagi menjadi 6 topik yang relevan dengan pendidikan teknik bangunan. Sebenarnya mirip dengan pembagian-pembagian yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, bicara mengenai pembelajaran dan pengajaran teknik bangunan. Tadi di 3 area itu bisa masuk di poin pertama, ya, atau yang poin kedua. Tinggal bagaimana yang menjadi pembahasan kita. Contoh misalkan, jika memang murni bicara mengenai metode pembelajaran, maka bisa saja
dia masuk di poin pertama tadi, yaitu uh, vocational pedagogi research. Vocational pedagogi research. Kemudian yang kedua, bicara mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jika tekan jika yang menjadi fokus pembahasannya adalah bagaimana teknologi tersebut ya mampu meningkatkan kompetensi, maka bisa masuk di poin kedua, vocational didactic research. Begitupun yang mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, adapun yang uh, topik yang kedua mengenai keterampilan vokasional dalam teknik bangunan, memang ini murni bicara vocational didactic research dan vocational disiplin research, karena tidak lagi membahas teori-teori pendidikan, tapi justru mengaitkan dengan keterampilan yang akan dikuasai. Misalkan bicara pengembangan kompetensi, bicara sertifikasi profesi, bicara lifelong learning, ya. Ini saya harap mahasiswa pendidikan teknik bangunan yang semester ini coba dikembangkan, ambil area-area yang ini, keterampilan vokasional dalam teknik bangunan. Apalagi jika bicara pengembangan kompetensi, dengan banyaknya jabatan kerja justru terbuka peluang yang lebar untuk mengambil topik-topik pada salah satu jabatan kerja. Kemudian sertifikasi profesi bisa melihat dampaknya, bagaimana pengaruhnya terhadap kesiapan kerja siswa, bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap kompetensi yang dikuasai siswa maupun calon calon tenaga kerja konstruksi. Kemudian bicara pengembangan kurikulum di SMK Teknik Bangunan. Ini ini juga bisa masuk di vocational didactic research karena bicara kurikulum berbasis industri. Ya, bicara kurikulum berbasis industri berarti bisa melihat apakah relevan antara kurikulum yang ada sekarang dengan kebutuhan industri, atau bagaimana mengintegrasikan KKNI dalam kurikulum teknik bangunan. Ya, kemudian bagaimana pengembangan kurikulum tersebut jika berdasarkan SKKNI yang ada. Kemudian bicara mengenai pelatihan dan pengembangan guru. Bagaimana kesiapan guru, profesionalisme guru SMK Teknik Bangunan. Itu juga akan menarik dibahas. Atau apakah saat ini dibutuhkan upskilling, yaitu peningkatan skill bagi guru-guru SMK Teknik Bangunan. Kemudian yang kelima, mengenai pendidikan dan pelatihannya. Nah, ini selama ini yang kita kenal adalah pendidikan formal, baik di tingkat sekolah menengah atau di pendidikan tinggi, seperti SMK, Politeknik, termasuk universitas yang menyelenggarakan program diploma, di dalamnya ada magang dan PKL, dan itu semua masuk di pendidikan formal. Padahal selama ini ya selama ini tukang bangunan menjalani pendidikan yang sifatnya informal, yaitu tukang yang baru belajar, mereka ikut langsung ke lapangan dengan tukang-tukang yang lebih senior, ya, mereka meniti karir dari tadinya hanya sekedar bantu-bantu, kemudian naik level menjadi tukang batu, ya, bahkan dari hasil pengalaman kerja tersebut mereka menguasai beberapa skill, memotong keramik, memotong pipa, ya, bahkan bisa instalasi pipa dan seterusnya. Kemudian pendidikan yang sifatnya non formal, selama ini sudah kita lihat iklan-iklannya di media sosial, program-program dari kementerian, program-program dari BUMN, dan itulah termasuk pendidikan non formal, kursus pelatihan, termasuk pelatihan untuk sertifikasi kompetensi, workshop, pelatihan kerja, dan tempat area-area tersebut atau pendidikan dan pelatihan yang sifatnya non formal itu bisa menjadi topik-topik penelitian mahasiswa PTB. Tidak harus di SMK, tidak harus di SMK, tapi termasuk di pendidikan yang informal dan non formal. Nah, di luar hal ini yang memang sifatnya adalah pendidikan dan pelatihan, juga bisa fokus pada konten teknik bangunannya, yaitu misalkan tentang manajemen proyek, tentang material bangunan, tentang lingkungan proyek, tentang analisis struktur bangunan, tapi itu adalah salah satu bagian dari konten teknik bangunan. Sehingga ketika mengambil topik tersebut, maka
kaitkanlah dengan pendidikan vokasinya, kaitkanlah dengan TVET-nya. Ya, artinya konten tersebut ya misalkan sebagai tambahan dari mata pelajaran tertentu. Konten tersebut, hasil riset tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan siswa atau mampu meningkatkan keterampilan siswa. Contohnya seperti itu. Atau misalkan tentang uji bahan, material bangunan, ya dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya dalam bentuk job sheet, sehingga job sheet tersebut harapannya dapat ditiru, dapat dilaksanakan oleh siswa atau oleh mahasiswa, ya sehingga dapat meningkatkan keterampilan mereka. Gitu. Inilah keenam topik yang sesuai dengan Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Kemudian kita juga perlu tidak hanya menentukan topik yang sesuai dengan keilmuan pendidikan teknik bangunan, tapi sesuaikan juga dengan keilmuan dosen pendidikan teknik bangunan, sehingga antara judul dan keilmuan dosen pembimbing itu relevan. Ya, jangan sampai mengajukan judul dan mengajukan dosen pembimbing yang tidak relevan, sehingga sangat beresiko judul tersebut ditolak atau dipersilahkan mencari dosen pembimbing yang lain. Ada beberapa cara memeriksa apakah topik tersebut sesuai dengan keilmuan dosen pendidikan teknik bangunan. Yang pertama dilihat dari mata kuliah yang diampu. Di Prodi PTB, ya kita kenal beberapa kelompok bidang ilmu atau KBI. Ada KBI Pendidikan Vokasional, ada KBI Struktur, ada KBI Manajemen Konstruksi, KBI Geoteknik, KBI Sumber Daya Air dan Lingkungan. Maka lihatlah selama semester 1 sampai saat ini, ya dosen-dosen yang dipilih menjadi calon dosen pembimbing sudah sesuai dengan topik penelitian yang kalian angkat. Kemudian bisa juga kita memeriksa skripsi-skripsi kakak tingkat yang sudah lulus di repositori UNJ. Ya, coba misalkan kita kunjungi repositori UNJ. Tampilannya seperti ini, ya. Langsung dipilih sesuai teknik sipil atau konstruksi. Ini ada pilihan teknik sipil, kemudian ada pilihan konstruksi bangunan. Nah, dua hal ini kan paling dekat dengan pendidikan teknik bangunan. Ya, misalkan tentang kesiapan penyelenggaraan pembelajaran Building Information Modeling BIM pada Prodi Pendidikan Teknik Bangunan di UNJ dan UPI. Nah, ini kan bisa dilihat pembimbingnya siapa. Memang agak repot. Ya, di sini juga bisa mencari inspirasi judul lewat sini. Inspirasi judul, inspirasi topik dari judul-judul yang sudah diangkat oleh kakak tingkat sebelumnya. Begitu ya. Misalkan, nah ini, pengembangan bahan ajar mata kuliah konstruksi bangunan 2 berbasis e-modul. Nah, artinya jangan sampai pengembangan media, apalagi pengembangan media sudah dianggap judul-judul yang jenuh karena sudah terlalu banyak. Ya, di halaman ini kan biasanya ada nama dosen pembimbingnya, jadi bisa dilihat atau di-download langsung. Ya, ini berarti kan pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lihat di repositori UNJ, pilih konstruksi bangunan, atau pilih teknik sipil, dan disesuaikan judulnya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Atau cek di Google Scholar, di profil Google Scholar. Nah, ini ya, Google Scholar. Tuliskan saja namanya. Contoh misalkan saya. Nah, ini. Nanti akan terlihat judul-judul, baik judul artikel, ya, atau judul buku yang pernah ditulis oleh dosen. Karena ini tidak berurut, diklik saja tahunnya.
Nah, ini 2024 saat ini, ya, terus sampai ke belakang. Atau dosen lain misalkan, Prof. Tuti. Ya. Nah ini, ya klik tahunnya, terakhir Bu Tuti penelitiannya tentang apa. Ya, penelitiannya tentang apa. Atau yang dosen yang lain, misalkan Pak Eka. Ya, diklik tahunnya biar uh, urut, ya. Nanti tinggal lihat atau sesuaikan dengan judul-judul yang akan kalian angkat. Jangan sampai misalkan uh, memilih judul pendidikan, ya, topik-topik pendidikan, tapi kedua dosennya adalah dosen-dosen di bidang struktur atau kedua dosennya di bidang tidak ada yang di bidang pendidikan vokasional. Ini mengenai topik cara memeriksa apakah topik yang dipilih atau yang diangkat sudah sesuai dengan keilmuan dosen pendidikan teknik bangunan. Kemudian bagaimana melihat bagaimana melihat topik yang sedang tren dalam bidang pendidikan teknik bangunan. Nah, ini adalah jurnal internasional yang saya nilai sangat bagus, yaitu International Journal of Construction Education and Research, di mana jurnal ini fokusnya adalah area-area di bidang pendidikan konstruksi dan konstruksi itu sendiri, ya. Jadi ini mirip dengan jurnal pensil. Areanya atau fokus and scope-nya bicara mengenai pendidikan teknik bangunan atau di luar negeri dikenal dengan construction education. Dan scope-nya fokus pada aspek pedagogik dan industri. Dalam hal ini industri konstruksi. Kita bisa lihat uh, kita bisa lihat jurnalnya, ya. International Journal of Construction Education and Research. Ya, kemudian kita bisa lihat beberapa artikelnya, ya, dari yang terbaru, misalkan yang 2024 ada 3 edisi pertama. Nah, ini menjadi inspirasi judul-judul yang diangkat karena memang area penelitiannya yang diterima di jurnal ini adalah artikel-artikel yang mengenai pendidikan konstruksi dan konstruksi itu sendiri. Nanti saya akan perlihatkan, karena sudah saya kumpulkan artikel-artikel di jurnal ini, trennya seperti apa. Ya, jadi dengan database Scopus sudah saya kumpulkan artikel-artikel di International Journal of Construction Education and Research ini dari tahun 2020 sampai 2024. Ya, sehingga judul-judul yang diangkat atau topik-topik yang dipilih tidak lagi berwawasan lokal UNJ. Ya, sebaiknya berwawasan nasional, lebih bagus lagi berwawasan internasional. Sehingga judul-judulnya menarik dan membuat dosen ya tertarik membimbing kalian, ya, supaya judulnya tidak terus selalu pengembangan media. Nah, kita lihat tren penelitian 2020 sampai 2024 dari jurnal ini. Yang pertama, topiknya atau trennya mengenai pendidikan pelatihan dalam konstruksi. Oke, seperti yang kita bahas tadi. Karena memang pendidikan teknik bangunan ini termasuk pendidikan dan pelatihan juga dalam konstruksi. Ya, banyak dari penelitian-penelitian yang telah terpublikasi di jurnal ini fokus pada penggunaan teknologi seperti augmented reality, virtual reality, termasuk BIM dan platform online, ya, bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan pada pendidikan dan pelatihan konstruksi. Nanti kita lihat judul-judulnya. Kemudian beberapa
artikel yang lain atau penelitian yang lain bicara mengenai pembelajaran yang berbasis pengalaman dan kelompok, tapi dibuat dalam kelompok yang dinamis, kelompok yang anggota kelompoknya cukup besar. Ya. Jadi misalkan ada beberapa penelitian yang menyoroti pembelajaran melalui proyek langsung. Jadi mengerjakan proyek langsung dan kelompoknya cukup besar. Atau masih di poin pertama ini, tren yang pertama ini bicara mengenai persiapan karir dan kompetensi lulusan. Ya, bagaimana menilai keterampilan yang dibutuhkan bagi lulusan program teknik bangunan untuk memenuhi kebutuhan industri. Kemudian yang kedua, tren yang kedua bicara mengenai teknologi dan inovasi dalam proyek konstruksi. Nah, ini khusus bagi yang ingin memanfaatkan kegiatan magang atau PKL, lihat inovasi dalam proyek konstruksinya seperti apa, sehingga apakah nanti bisa menjadi inspirasi bagi proyek yang lain atau menjadi tambahan informasi bagi lembaga pendidikan dan pelatihan bidang teknik bangunan. Ya, contoh misalkan teknologi BIM, ya, mengeksplorasi adopsi dan tantangan dalam penerapan BIM, kemudian termasuk ya IoT, termasuk AI, ya, bagaimana teknologi tersebut diterapkan di proyek konstruksi. Bahkan ada blockchain ya, penelitian tentang penerapan blockchain, termasuk distributed ledger teknologi, dalam hal ini relevan dengan manajemen konstruksi. Kemudian tren yang ketiga mengenai keberlanjutan dan manajemen proyek. Nah, ya, mengenai aspek-aspek keberlanjutan, misalkan tentang lean construction, tentang green human resources, ya bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang pengelolaan sumber daya manusia yang memang fokus, yang memang sadar tentang aspek keberlanjutan. Makanya disebut green human resources management. Termasuk ya penggunaan material, ya penggunaan material yang ramah lingkungan dan seterusnya. Kemudian masalah sosial dan demografis dalam industri konstruksi. Pertemuan yang lalu kita bahas mengenai gender. Nah, ini juga ada beberapa riset mengenai masalah sosial ya, mental health bagi para pekerja di konstruksi bangunan. Ya. Masalah keragaman, kesetaraan, inklusi, ya. Bagaimana isu keragaman dan strategi meningkatkan partisipasi kelompok yang kurang terwakili. Dalam hal ini misalkan peran wanita, peran gender ya, di industri konstruksi, dan seperti itu. Kemudian yang kelima mengenai peningkatan keterampilan dan sertifikasi. Nah, lagi-lagi muncul mengenai sertifikasi. Ya. Atau ya fokus di skill atau keterampilan tersebut. Misalkan penelitian yang mengevaluasi proses sertifikasi. Nah, itu kan menarik ya, mengevaluasi proses sertifikasi. Karena kalau pernah ikut sertifikasi, apakah hal yang diujikan sudah sesuai dengan aturan, prosesnya, ya, kemudian ya artinya proses pelatihannya, kemudian proses bagaimana asesor tersebut mengevaluasi pengetahuan, sikap dan keterampilan oleh pengetahuan, sikap, keterampilan si ACC-nya, orang yang dinilainya. Kita bisa lihat daftar judul artikel dari jurnal ini. Ya. Ini judul, kemudian nanti termasuk ada abstraknya. Nah, ini yang terakhir tadi, Diversity, Equity, and Inclusion Practices Among Select Contractor, Insight from Social Media Analysis and Interviews. Ya, bahkan artikel ini memanfaatkan analisis dari sosial media, ditambah dengan interview. Ya, bagaimana mereka melihat kondisi real di industri konstruksi di negaranya, apakah sudah mewakili ya, persamaan, kesatuan, dan inklusi.
Kemudian ini contoh adopsi dari distributed ledger technology. Nah ini coba silakan dicari. Ini hal yang juga saya baru dengar. Distributed ledger technology. Atau mengenai employability skill, keterampilan employability. Kemudian, nah ini, knowledge, skill, and ability for senior level construction manager. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa ditiru. Ya, dia meneliti bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Ya, kalau di kita pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk, nah ini kan untuknya bisa tinggal disesuaikan dengan jabatan kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini juga tentang pendidikan BIM, Building Information Modeling Education. Dan riset-risetnya riset terkini 2023, 2024 ya. Ini contoh penggunaan atau integrasi penggunaan virtual reality dan augmented reality di pendidikan. Nah, ini ya, selain construction education juga dikenal dengan construction management education. Jadi pendidikan manajemen konstruksi. Kemudian mengevaluasi penggunaan teknologi IR untuk meningkatkan, nah ini coba dilihat spatial skill, keterampilan spasial. Nah, keterampilan spasial kan menarik ya. Bagaimana mengukurnya? Mungkin ada di artikel ini. Silakan dilihat, diadopsi salah satu judul ini sehingga artikel ini bisa menjadi referensi utama. Kemudian dengan teknologi nanti kita bisa uh, menambang artikel-artikel yang relevan. Nah, itu saja teorinya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaan software yang akan kita pakai. Sekian dulu materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.